Halo kaum rebahan, selamat datang di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sam. Film ini dirilis pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Steve McQueen dan ditulis oleh Abi Morgan. Jadi, di film ini menceritakan seorang pria bernama Brandon yang memiliki kecanduan dengan seks. Dan dia mempunyai adik bernama Sissy. Namun dia mulai berubah memperbaiki dirinya demi sang adik. Jangan tegang lah ya, karena di film ini banyak adegan panasnya. Dia juga memiliki olahraga rutin, yaitu senam jari. Hei, ingat ya, film ini mengandung unsur 18+. Jadi, teruntuk kalian para bocil, sangat tidak disarankan. Tapi kalau mau buat bahan materi sejak dini sih ya nggak apa-apa. Hehe. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video spoiler-spoiler film panas kita berikutnya. Di awal cerita, kita ada disuguhin sosok pria tampan yang pastinya menggoda bagi para kaum betina. Yaps, dia adalah Brandon, tokoh utama di film ini. Di sini, dia sedang berada di sebuah kereta dan dia melihat seorang wanita dengan tatapan yang penuh imajinasi tentang ranjang. Namun, di jari manis wanita tersebut ternyata sudah ada sebuah cincin yang melingkar. Saat Brandon coba mendekati sang wanita, kereta pun berhenti. Dan sosok wanita itu pun menghilang. Entah apa yang ada di pikiran Brandon hingga dia mengajarnya. Tetapi Brandon tidak menemukan wanita tersebut. Setibanya Brandon di tempat kerjanya, sebelum melakukan aktivitas, dia menyempatkan pergi ke kamar mandi untuk melakukan olahraga senam jari. Suatu malam, di sebuah klub, Brandon bersama beberapa rekan kerjanya berkumpul. Mereka sedang merayakan keberhasilan mereka atas pencapaian pekerjaan yang mereka lakukan. Salah satu teman Brandon melihat 3 orang wanita, dan mereka pun membuat taruhan untuk mendekati 3 orang wanita tersebut. Pesta pun usai, tak disangka salah satu wanita tadi ada yang menawarkan tumpangan kepada Brandon. Tanpa basa-basi, Brandon pun langsung mengiyakan tawaran wanita tersebut. Tak sampai di tempat tujuan, Brandon melakukan adegan pengejutan di area terbuka dengan si wanita yang baru ia kenali malam itu. Sesampainya di rumah, Brandon pun curiga. Ada maling yang berada di dalam rumahnya. Perlahan Brandon menghampiri dari mana suara itu berasal. Ternyata dari kamar mandi yang tadi sangka di sana sudah ada adik perempuannya yang bernama Sissy sedang mandi. Sontak mereka berdua pun terkejut. Pagi harinya, di sebuah stasiun, saat Sissy dan Brandon akan berangkat kerja, Sissy memohon agar Brandon datang di pertunjukan musiknya nanti malam. Malam pun tiba. Brandon benar-benar datang bersama temannya bernama David, yang sebelumnya ia tak pernah menghadiri acara pertunjukan adiknya. David dan Brandon pun menonton Sissy menyanyi. Setelah Sissy menyanyi, David mengajak kenalan Sissy dan mengajaknya berbincang karena David pun mulai tertarik dengan Sissy. Hingga mereka sampai ke rumah Brandon. Tak disangka David dan Sissy melakukan adegan pengejutan di kamar Brandon, yang di sana sudah jelas keberadaan sang pemilik kamar tidak dihiraukan lagi dengan mereka berdua. Waduh, barbar banget ya mereka berdua. Ya udah lanjut Mamang. Brandon terlihat begitu cemas melihat bosnya melakukan adegan pengejutan dengan adiknya Sissy, dan dia memutuskan untuk keluar dari rumah membiarkan sang adik dengan bosnya. Brandon pun berkencan dengan seorang pria bernama Marian, yang tak lain adalah rekan kerjanya. Mereka bergurau, membicarakan hal-hal tentang pernikahan. Sepulangnya Brandon dari acara kencan itu, ia melakukan olahraga senam jari lagi. Ya memang udah sangat sering ia lakukan. Namun, tanpa diduga, hal tersebut diketahui oleh adik perempuannya. Brandon pun merasa marah, karena merasa privasinya terusik sejak keberadaan adiknya Sissy di rumahnya. Ia terdiam beberapa saat, lalu ia mengumpulkan semua koleksi film, buku-buku pornonya, terutama laptopnya. Ia membuang semua itu. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengajak Marian ke sebuah hotel. Pahamlah kalian. Nih, kasih dikit aja ya cuplikannya, jangan banyak-banyak, ntar tuman. Di tengah-tengah permainan, Brandon sekejap terdiam lalu berpaling dari Marian. Ternyata Brandon teringat oleh salah satu wanita yang pernah ia ajak di hotel
dan di kamar yang sama. Tiba di momen di mana Brandon dan Sissy membicarakan kejadian di mana Sissy melakukan olahraga ranjang dengan David yang ternyata sudah menikah dan memiliki anak. Brandon sangat marah karena adiknya mengacaukan semuanya. Dan Brandon meminta Sissy untuk pergi dari rumahnya. Tapi Sissy menolak. Ia ingin tetap menemani sang kakak. Brandon itu tidak mau kalau Sissy tinggal di apartemennya. Karena Brandon tidak mau Sissy mengetahui kalau ia itu penggila seks. Dan takut kalau Brandon terbawa nafsu oleh adiknya sendiri. Seperti biasa nih, Brandon selalu meninggalkan rumahnya jika ia sedang kesal dengan adiknya. Ia pergi ke sebuah klub untuk minum di sana. Namun, ia bertemu seorang wanita dan melecehkannya dengan perkataannya. Pacar dari wanita tersebut tidak terima pacarnya dilecehkan oleh Brandon. Laki-laki tersebut pun memukuli Brandon. Ia berjalan, terus berjalan. Brandon mengabaikan telepon dari adiknya Sissy. Ia pergi ke tempat di mana tempat itu adalah tempat pelacuran para gay. Setelah ia puas, ia melanjutkan perjalanannya ke sebuah hotel yang dimana ia sudah ditunggu oleh dua wanita aduhai. Dia terus memuaskan hawa nafsunya tanpa memikirkan Sissy yang sedang mencari dan mengkhawatirkannya. Setelah ia tersadar dari semua pikiran tentang nafsu liarnya terhadap para wanita, ia mulai mencemaskan Sissy yang tak kunjung mengangkat teleponnya. Sesampai di rumah, Brandon menemukan Sissy dalam keadaan tak sadar karena percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh adiknya. Brandon pun menyesali perbuatannya selama ini. Syukurnya Sissy bisa selamat dari percobaan bunuh diri yang dilakukan olehnya. Lalu scene berganti ketika Brandon sedang berada di sebuah kereta. Ternyata ia kembali bertemu dengan seorang wanita yang waktu itu memakai cincin tunangan dan wanita itu pun sekarang mulai tertarik dengan Brandon. Tetapi karena Brandon sudah sadar setelah kejadian Sissy, Brandon pun sudah tidak tertarik dengan wanita yang sudah memiliki pasangan. Gimana filmnya? Mantep kan? Film ini patut diacungi jempol karena para sang aktor sangat mendalami perannya masing-masing dalam melakukan beberapa adegan-adegan panas maupun yang lainnya. Singkat pesan yang dapat kita ambil di film ini, bahwa seburuk-buruknya sikap seorang kakak, cepat atau lambat ia akan berubah demi anggota keluarganya dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi teruntuk kalian, jangan pernah melihat seseorang jahat, terutama anggota keluarga. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian atau kurangnya komunikasi. Tidak ada salahnya kalian mencoba berkumpul bersama, membicarakan hal-hal kecil, sebatas menanyakan kabar atau aktivitas di luar sana kepada mereka, apakah baik-baik saja atau tidak. Nah, ini buat kalian kaum rebahan, apa ada rekomendasi film untuk kami ceritakan kembali dalam bentuk spoiler? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Wah, I love you.